Nama lengkapnya siapa, Pak? Nama saya Anton Mardianto. Oh gitu. Iya. Asal mula Bapak tertarik terjun di TNI apa nih? Pertama-tama saya tertarik dengan TNI itu karena menjadi seorang TNI itu menjadi panutan di masyarakat, khususnya dalam kepemimpinannya untuk bela negara. Jadi salah satu yang menarik saya bergabung dengan TNI salah satunya itu ikut membela negara. Bela negara. Selain itu juga kebetulan lingkungan saya anaknya tentara juga. Bapak saya Mayor CPL Haryanto, dinas di Kodam 5 Brawijaya. Jadi lingkungan saya banyak om-om tentara yang latihan dan lain sebagainya. Ya, saya mungkin terbentuk dengan lingkungan seperti itu, sehingga saya bergabung dan juga sebagai penerus daripada bapak saya. Kira-kira Bang, kapan sih Abang jadi ke TNI? Saya masuk setelah lulus SMA tahun 93. Saya waktu itu IPS ya, kebetulan hanya bisa masuk ke polisi. Kebetulan kami tidak mendaftarkan karena saya maunya angkatan darat gitu kan. Pada tahun 94 saya bisa bergabung dengan angkatan darat karena waktu itu angkatan darat membuka untuk jurusan IPS waktu itu. Di tahun 94 kami masuk ke Pantukir di Magelang. Karena ada sesuatu hal saya belum bisa lulus, dan di tahun berikutnya tahun 95 saya ikut tes lagi, yang kedua alhamdulillah lulus, diterima di Akademi Militer. Ya, pertama lulus itu di militer itu jabatan Abang sebelum itu apa Bang, kalau boleh tahu? Kalau di Akmil ya nggak ada jabatan, kita masih menjadi siswa ataupun taruna. Akademi Militer, dididik di sana selama 3 tahun setengah. Jadi saya masuk 95, lulus tahun 98. Ya, perjalanan karirnya Gimana begitu lulus dari Akmil? Untuk karir, alhamdulillah saya diberikan kesempatan di Satuan Kodam Jaya selama kurang lebih 10 tahun. Saya di Kodam Jaya, khususnya di Satuan Keuangan Kodam Jaya. Kemudian setelah itu saya melaksanakan pendidikan sekolah lanjutan perwira di tahun 2009. Kemudian saya pindah satuan, dimutasi di Kodam Iskandar Muda di Aceh. Habis itu Bang? Selesai itu saya di Kodam Iskandar Muda, pertama di Kudam Iskandar Muda, kemudian lanjut di lembaga pendidikan di Rindam Iskandar Muda sebagai kasih progar waktu itu. Selanjutnya saya dimutasi tahun 2012 untuk bergabung di Mabesat di perencanaan personalia di Spersat sebagai Pabanda. Setelah itu saya kebetulan diberikan kesempatan pendidikan Seskoat tahun 2013. Kemudian selesai dari Seskoat, saya dipindahkan di satuan induk saya di Direktorat Keuangan Angkatan Darat. Selanjutnya dari Direktorat Keuangan Angkatan Darat, kemudian saya dipercaya kembali untuk menjadi Pabandia di Rens Spersat sampai sampai tahun 2018 lah.
Selanjutnya kami promosi naik kolonel di Kostrad sebagai Paku Makostrat. Tidak lama kemudian kami dipercaya sebagai Kepala Keuangan di Kodam 2 Sriwijaya. Dan terakhir kami dimutasi promosi di Kodam Jaya sama sebagai Kepala Keuangan Kodam Jaya sampai dengan sekarang. Bang, Kira-kira kendalanya untuk menjabat itu apa? Maksudnya kendala-kendala yang dihadapin selama menjabat? Selama ini kendala-kendala yang saya hadapi relatif tidak ada. Cuma memang kebetulan satuan-satuan kami ini khususnya keuangan itu kekurangan personil. Ini yang menjadi kendala atau yang menjadi salah satu hambatan ya dalam pelaksanaan tugas pokok kami, memberikan dukungan keuangan di satuan, sehingga kita harus memanage sedemikian rupa SDM yang kita punya. Ya, tentunya apapun dinamika kendala tersebut harus kita bisa selesaikan sehingga tugas pokok itu tercapai. Kira-kira idealnya berapa personil yang nanganin keuangan, Pak? Untuk personil kita ini ditentukan dari satuan kerja yang ada di wilayah tersebut. Contohnya di Kodam 2 Sriwijaya itu ada 20 satuan kerja yang harus kita dukung dalam proses pengelolaan keuangannya. Itu rata-rata satuan kerja itu minimal itu kalau sesuai dengan DSPP itu ada 13 untuk tingkat 4, kemudian yang untuk satuan keuangan tingkat 3 itu ada sekitar 15, kemudian yang tingkat 2 untuk letkol itu ada sekitar 18. Nah, ini rata-rata yang mengawaki SDM yang ada itu rata-rata 5 tiap satuan kerja. Dan ini yang menjadi tantangan kami untuk bisa optimal dalam melaksanakan tugas pokok. Sedemikian rupa kita bekali, kita latih anggota kita untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan Angkatan Darat. Terus Apa yang sudah ini Pak, saya dengar-dengar ada penghargaan yang sudah diperoleh Pak Anton. Apa saja Pak? Ya, ini juga alhamdulillah luar biasa dari personel kita, meskipun keterbatasan personel, keterbatasan sarana prasarana yang mendukung gitu kan. Alhamdulillah dengan semangat kerja, kemudian etos kerja yang kita bina, memiliki semangat juang yang tinggi terhadap tanggung jawabnya dalam proses pengelolaan keuangan, sehingga kita bisa mewujudkan pelaporan keuangan yang terbaik di Angkatan Darat, khususnya laporan keuangan tahun anggaran 2022 tahun lalu, sehingga ini menjadi ya prestasi untuk satuan kami, sehingga bisa mengharumkan nama Kodam 2 Sriwijaya. Berapa kali penghargaan Pak? Kebetulan di Angkatan Darat itu yang pertama, yang perdana selama berdirinya Kodam 2 Sriwijaya itu. Kemudian juga ada juga prestasi yang di tingkat wilayah di Ditjen Perbendaharaan tingkat wilayah Sumbaksel, kita juga juara 1. Padahal di sana juga satuan kerja dari kementerian lembaga yang lain juga banyak, ada sekitar 600 satuan kerja, dan kita bisa terpilih menjadi yang pertama. Ini juga prestasi yang cukup membanggakan, sehingga ini juga menjadi sebagai motivasi pada
satuan kerja kami maupun satuan kerja yang ada di Angkatan Darat. Iya. Terus tujuan ke depan Pak untuk menunjang karir Bapak? Kami mengharapkan untuk satuan-satuan bantuan administrasi, mungkin ada harapan kami yang mungkin perlu didukung oleh komando atas agar perwira menengahnya agar diberikan kesempatan sekolah lebih tinggi lagi, sehingga kedepannya nanti harapannya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada organisasi, khususnya untuk Angkatan Darat dan secara umum kepada TNI. Bisa Berarti- disebutkan Pak, bisa diceritakan filosofi kehidupan Bapak seperti apa Pak? Filosofi saya Ya, sebagai seorang perwira lah istilahnya. menjadi seorang perwira menengah di Angkatan Darat ada 3 kata: Ya, profesional, ya, loyal, dan yang terakhir adalah boleh dikatakan integritas. Ada lagi pertanyaan? Kalau ini kan sudah dinas selama berapa 25 tahun, Pak, 25 saya. tahun, Pak. Iya. Nah, terus apa telah ada menerima penghargaan bintang jasa atau apa gitu nih? Untuk penghargaan kami ada penghargaan kesetiaan bencana 8 tahun, kemudian kesetiaan bencana 16 tahun, dan saat ini proses untuk 24 tahun, Mbak. Jenjangnya per 8 tahun ya, Iya, per 8 tahun atau per windu ya. per windu. Iya. Apa sih harapan ke depannya untuk TNI Angkatan Darat, khususnya untuk Panglima TNI dan pemerintah pusat? Harapannya TNI Angkatan Darat semakin maju dan semakin berkembang dan semakin modern dalam rangka untuk menjaga kedaulatan negara ini lebih profesional kembali. Hanya kata abang dipilih jadi direktur keuangan di Angkatan Darat, apa sih visi misi untuk abang menuju ke situ? Saya ingin mewujudkan keuangan Angkatan Darat yang tentunya profesional dalam rangka mengawal maupun menjaga akuntabilitas proses dari pelaksanaan keuangan negara, sehingga keuangan negara dalam hal ini Angkatan Darat ataupun TNI itu bisa menjadi pelaporan keuangan yang baik, yang akuntabel dan transparan, sehingga kinerja daripada Angkatan Darat ini bisa baik dalam rangka untuk pelayanan publik kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Semoga cita-cita untuk NKRI ini terwujud berkat tangan dingin Pak Anton. ya, izin tanggal lahir Pak. Izin tanggal lahir Pak. Saya lahir pada tanggal 12 November tahun 1974 Di Surabaya. Di di Surabaya. Surabaya. Iya. Terima kasih ya Pak.